Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Mabiri Lampung. Tribuners, seperti biasa ya, kalau Mata Lokal ini kita akan menghadirkan narasumber di studio Tribun Lampung yang akan berbincang bersama dengan Mutiara tentunya selama 20 menit sampai 30 menit ke depan. Nah Tribuners, kali ini sudah datang di studio Tribun Lampung narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Adi Erlansyah SEMN. Nah, beliau ini merupakan mantan birokrat yang memiliki segudang pengalaman tentunya dalam memimpin di berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung nih Tribuners. Nah, perlu diketahui juga nih Tribuners, Pak Adi Erlansyah ini pernah menjabat sebagai sekda di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, lalu juga pernah menjabat sebagai PJS Bupati di Lampung Tengah. Dan untuk jabatan terakhir ini kemarin Pak Adi ini menjabat sebagai Kepala Bapenda ya Pak, betul, ya, Provinsi Lampung. Dan yang belum lama ini nih Pak, kita tahu bersama bahwasannya Pak Adi ini menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Pringsewu. Dan itu kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan ya Pak Adi. Nah, dengan segudang pengalaman ini tentunya banyak hal yang bisa kita perbincangkan nih Pak, terutama terkait dengan Pilkada 2024 yang akan diadakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Langsung saja Mutiara ngobrol ya bersama dengan Pak Adi. Pak Adi, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini pertama kali ya kita berjumpa ya Pak, pertama kali ke studio Tribun Lampung Pak. Betul. Baru dapat kesempatan ini. Baru dapat kesempatan. Pak Adi, kalau boleh tahu ini sebelum ke Tribun Lampung habis kegiatan apa saja nih Pak? Ya, tadi saya sempat ke Pringsewu sebentar ya, kegiatan bertemu dengan masyarakat. Kemudian saya kembali ke Bandar Lampung karena ada jadwal agenda untuk di Tribun jam 12. Oke, tadi kita sudah sedikit gitu kan membicarakan terkait dengan latar belakang gitu ya, kurang lebih pengalaman dari Pak Adi Erlansyah ini. Nah, Tribuners, perlu diketahui juga bahwasannya nanti di Pilkada serentak Pak Adi Erlansyah ini mantap ya Pak ya untuk maju, insya Allah untuk maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu. Ya, mohon doanya dari Tribuners di rumah. Nah, ini yang buat Mutiara penasaran Pak, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi motivasi utama akhirnya Pak Adi ini mantap gitu, saya maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu 2024. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan berakhir kemarin pensiun, memasuki masa usia pensiun pada 1 Maret 2024 yang lalu dengan jabatan terakhir saya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sekaligus mendapat amanah sebagai penjabat Bupati Pringsewu sejak bulan Mei 2022. Jadi sekitar 1 tahun 9 bulan lah, ya. Nah, memang selama 1 tahun 9 bulan menjabat sebagai penjabat Bupati Pringsewu, saya dari awal meniatkan ya untuk memasukkan hasil usia pensiun ini bisa memberikan karya terbaik lah ya di pemerintahan ini, termasuk juga dengan kepada masyarakat, sehingga memang sejak awal belum terpikir ya, walaupun sudah dengar ya ada pemilihan kepala daerah kan, sudah tahu ya ada pemilihan kepala daerah tahun 2024, tapi sebelumnya tidak pernah terpikir sama saya juga untuk ikut serta di dalam kontestasi pilkada. Namun karena tadi saya sampaikan, untuk saya yang penting saya bisa bekerja dengan baik ya, memberikan karya yang terbaik. Nah, alhamdulillah mungkin ini yang dilihat oleh masyarakat, yang mendapat apresiasi, sehingga mulai timbul ada dorongan dari elemen-elemen masyarakat untuk juga bisa melanjutkanlah pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang sudah saya lakukan, yang mungkin dimanfaatkan, dirasakan juga oleh masyarakat. Itu sebenarnya yang menjadi langkah awal saya memantapkan niat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah ini. Nah, kemudian tentu saya harus mendiskusikannya ya dengan keluarga. Iya, betul sekali. Sebagai pendukung utama ya Pak, keluarga ini. Sebagai pendukung utama gitu. Harus siap gitu. Jangan sampai nanti kita yang mau tapi keluarga nanti kan ya tidak maksimal gitu. Nah, ketika
itu sudah saya sampaikan dan keluarga juga mendukung, maka saya memantapkan niat untuk ikut di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua, saya memang melihat bahwa Pringsewu ini potensi cukup besar ya. Walaupun ada keterbatasan tentunya ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari kultur budaya masyarakatnya, di sana masyarakatnya ya kehidupannya guyup ya, dan mudah sebenarnya diajak untuk bersinergi bersama pemerintah dan stakeholder lainnya untuk membangun lah, ya, berkolaborasi. Kemudian potensi alamnya juga cukup bagus ya. Kemudian kalau kita melihat ya potensi ekonomi, walaupun di sana tidak ada potensi kegiatan ekonomi besar seperti pabrikan besar, gitu ya, tambang dan lain-lain tidak ada ya. Tetapi kan kegiatan sektor UMKM itu juga punya potensi. Iya, betul sekali. Iya. Dan didukung dengan tadi yang saya sampaikan ya, suasana religiusnya di Pringsewu. Sehingga sebenarnya Pringsewu ini bisa lebih cepat untuk maju, dan masyarakat juga mungkin bisa lebih cepat juga sejahtera kan, karena tujuan kemajuan pembangunan daerah kan pasti untuk kegiatan masyarakat. Balik lagi ke masyarakat. Nah, jadi saya melihat itu perlu ada pemimpin tentu yang bisa menggerakkan semua potensi yang ada di Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi ya sebenarnya itulah kurang lebih dari motivasi ya. Jadi kalau bicara tentang nafsu kekuasaan sebenarnya udah selesai. Saya tadi sampaikan ya, sudah di pemerintahan sudah 35 tahun ya, sampai sejak awal saya bekerja tahun 89, pensiun di 2024 ya. Jabatan di pemerintah juga sudah cukup. Cukup, iya. Jabatan sekda pun saya sudah pernah alami. PJ Bupati, PJ sudah 2 kali. Dua kali. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi, karena saya keinginan saja untuk bisa bersama-sama bersedia bersama masyarakat untuk membangun Pringsewu, itu sebenarnya yang menjadi keinginan saya. Oke, tapi jadi luar biasa sekali ini Tribuners, Pak Adi di masa pensiun ya, bisa dikatakan seperti itu, ingin berkarya kembali yang memang karyanya ini akan memberikan manfaat banyak teruntuk masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Nah Pak Adi, yang bikin Mutiara penasaran ini setelah Pak Adi akhirnya mantap untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024 nanti, ini sejauh ini kesibukan apa saja Pak yang sudah Pak Adi lakukan? Ya, yang saya lakukan yang pasti sekarang bersosialisasi lah ke masyarakat. Ke masyarakat, turun langsung. Ya, turun langsung ke masyarakat. Baik. Juga untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kemudian ya, karena ini berkaitan juga dengan pilkada, tentu juga sudah harus mempersiapkan diri. Jadi sejak saya pensiun dan saya memantapkan niat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, saya juga sudah melakukan persiapan tentunya. Ya, saya sudah menyiapkan tim konsultan yang mendampingi saya dalam kegiatan-kegiatan ya, untuk aplikasi hukumnya. Kemudian nanti mungkin perlu menyusun visi misi, ya. Kemudian dalam kegiatan sosialisasi ini kan juga pasti nanti akan berhadapan juga dengan konsen-konsen lain. Ya, ini juga kan perlu ada. Nah, itu yang sementara saya lakukan. Kemudian kepada partai politik, tentunya karena kalau mau ikut pemilihan kepala daerah kan harus komunikasi dengan partai politik. Betul walaupun sekali. Sebenarnya jalurnya kan bisa melalui independen ya. Nah, tapi saya memilih jalur untuk menggunakan dukungan partai politik. Ya. Nah, jadi saya juga melakukan komunikasi dengan partai politik, ya, dengan semua partai politik lah, mulai dari tingkat kabupaten, dari DPC, tingkat daerah, DPD atau DPW, sampai juga ke DPP. Ya. Jadi semua proses itu saya ikuti. Bagi yang membuka
penjaringan secara terbuka, ya kita ikut mendaftar, ya, mengembalikan berkas. Iya, istilahnya komunikasi, menjalin relasi yang baik itu tadi ya Pak Adi ya. Oke, sebelum jauh kita membahas terkait dengan komunikasi ke partai politik yang ada di Lampung, khususnya ini Pak Adi kalau boleh tahu, tadi kan sudah dijelaskan juga, Pak Adi ini kan sudah pernah menjabat di Kabupaten Pringsewu ya Pak, sebagai PJ Bupati Kabupaten Pringsewu selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Iya, nah ini Pak, ini kan biasanya mungkin kebanyakan juga masyarakat ada yang belum tahu dan mungkin ingin tahu Pak, sebenarnya selama 1 tahun 9 bulan Bapak menjabat itu apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan atau Bapak berikan untuk Kabupaten Pringsewu Pak Adi? Ya, jadi memang karena itu memang tugas penjabat bupati itu ya, salah satunya untuk memimpin jalannya pemerintahan dan pembangunan ya. Maka tugas itu saya laksanakan dengan baik, artinya melalui sebuah proses perencanaan ya, kemudian dilakukan implementasinya di lapangan gitu. Jadi semua harus dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur ya, jalan, kemudian fasilitas lainnya, kemudian pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, budaya, pembangunan keagamaan ya, dan yang pasti kan itu semua juga dalam rangka membangun sumber daya manusia. Iya, betul. Nah, jadi saya lakukan itu, semua sektor saya sentuh, artinya semaksimal mungkin ya. Nah, mungkin bisa dilihat ya, kalau orang bicara dulu ke Pringsewu 15 tahun yang lalu lewat sekarang masih sama, karena terlihat pembangunan kotanya. Dia nggak tahu di dalam seperti apa pembangunan kan. Nah, itu pun harus kita munculkan. Makanya saya berupaya membangun infrastruktur itu juga mulai dari penataan wajah kota ya, membangun trotoar, karena orang lihat kalau bicara ibu kota kabupaten itu kan harus beda ya, mesti ada ciri khasnya kan. Harus iya betul, nah, ada ciri jadi khas. bahwa itu perkotaan gitu kan. Tapi kalau lihat Pringsewu kan kita nggak pernah lihat ada trotoar di mana, gimana hak pejalan kakinya. Ketika kita mungkin ada tamu-tamu atau dari luar kota ya berkunjung ke Pringsewu. Ke Pringsewu ya. Nah itu harus ada. Kan di samping memang itu juga ada hak daripada pejalan kaki, kaum disabilitas. Jadi membangun trotoar itu sebenarnya bukan untuk sekedar untuk melihat kotanya jadi megah gitu ya. Tapi sebenarnya itu memang hak juga, hak masyarakat. Oleh karena itu saya mulai, walaupun dengan anggaran yang masih terbatas. Iya. Karena Pringsewu juga bukan daerah yang punya potensi anggaran cukup besar. Nah, oleh karena itu ini juga harus dilakukan, harus bersinergi juga dengan anggaran provinsi, anggaran pemerintah pusat gitu, untuk membangun Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu saya lakukan juga. Artinya bagaimana kita bisa menarik APBD provinsi ikut juga membangun di Kabupaten Pringsewu. Kemudian dari pemerintah pusat. Nah, contohnya untuk membangun infrastruktur jembatan, jalan dan jembatan saja. Nah, kita bisa menghemat anggaran APBD-nya Pringsewu. Seperti pembangunan jembatan ya di jalan 2 jalur menuju Pemda itu provinsi yang membangun dengan anggaran hampir 7 miliar ya. Kemudian pembangunan jalan seperti di Selapan ya. Itu anggarannya dari Impres berhasil kita arahkan ya untuk membangun di Pringsewu dengan anggaran 30-an miliar. Karena anggaran APBD Kabupaten Pringsewu itu sendiri mungkin untuk membangun infrastruktur itu mungkin hanya sekitar 30-40 miliar. Sulit ya Pak ya. Sulit gitu. Kalau kita menetapkan prioritas lah kuncinya harus dilakukan ya. Karena anggaran terbatas tadi saya katakan. Nah itu yang kita lakukan ya. Kemudian kita juga bisa menggerakkan sektor pariwisata ya. Walaupun Pringsewu mungkin nggak punya laut. Nggak punya laut, iya. Iya, tapi kan bisa. Kita punya danau. Wilayah sekitar danau atau bendungan. Bendungan. Ya, orang misalnya itu kan bendungan ya, tapi seperti danau. Itu juga bisa kita bangun ya. Di sana sudah tumbuh juga beberapa pusat pariwisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat Pringsewu tentunya harapannya. Luar kota. Luar kota. Gitu ya. Nah, semuanya kan pasti bersinergi yang memberi dampak positif untuk perkembangan ekonomi. Sektor UMKM ini pun jadi ikut juga tumbuh. Kemudian kita manfaatkan ya trotoar itu yang sudah dibangun pada malam hari, kita manfaatkan untuk usaha kuliner. Iya, betul. Nah, sekarang sudah menjadi ini juga di Pringsewu kan? Icon Pak. Iya. Iya, betul. Untuk Malio Sewu itu
berapa banyak pedagang UMKM yang bisa membuka usahanya di sana. Nah itu juga kita lakukan. Jadi semua kita gerakkan lah bersama-sama untuk bisa membangun Kabupaten Perseu. Kegiatan keagamaan, spiritual juga tetap kita lakukan, sehingga semua sektor juga bisa berkembang, bisa tumbuh, karena itu kebutuhan masyarakat. Iya, jadi semua sektor ini seimbang ya Pak, bisa berkembang gitu kan. Dan benar yang tadi di sektor UMKM, kebetulan Mutiara juga Pak sudah pernah berkunjung ke Manir Sewu itu. Iya, memang jadi beda banget setelah ada trotoar ini, pas malam rame, bahkan ini dibikin konten dan itu sempat viral loh Pak di beberapa platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Akhirnya kita yang luar kabupaten ini bayangkan hanya ini di mana nih, di mana gitu. Akhirnya memunculkan keinginan orang luar kota, mungkin kabupaten atau luar kabupaten untuk berkunjung ke Pringsewu. Wah, sukses itu Pak. Memang luar biasa sekali Pak Adi. Alhamdulillah. Nah, sejauh ini perjalanan Pak Adi untuk apa ya istilahnya membangun Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten yang lebih baik lagi tentunya dari berbagai sektor. Tadi juga udah melihat bahwasannya memang Kabupaten Pringsewu ini memiliki beragam potensi. Nah, kali ini Mutiara yang ingin Mutiara tanyakan nih Pak terkait dengan Pak Adi sendiri nih Pak, sejauh ini Pak Adi, kalau menurut Pak Adi apa Pak yang bisa dikatakan nilai beda, yang membedakan Pak Adi mungkin dengan beberapa calon yang lain ya, karena kan kita tahu nih Pak dalam kontestasi dalam kontestasi pilkada ini sudah ada beberapa nama mungkin yang di media sosial ataupun di portal berita online ini udah keluar nih, Kabupaten Pringsewu ini ada beberapa nama yang muncul, tapi apa sih Pak sebenarnya yang bisa dikatakan menjadi pembeda ataupun nilai beda Pak Adi dengan mungkin kontestan lainnya di Pilkada Kabupaten Pringsewu 2024? Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung sedikit bahwa saya sudah mempersiapkan diri dalam Pilkada ini. Pertama sudah ada konsultan yang mendampingi saya tentu ya. Baik. Nah, tadi saya seperti untuk mendampingi dalam aplikasi hukum, penyusunan visi misi, kemudian juga penyiapan untuk sosialisasi pada masyarakat, media sosial dan lain sebagainya, termasuk penyusunan bagaimana nanti pelaporan dana kampanye, gitu kan. Kemudian juga tadi sudah saya persiapkan tim hukum jika nanti kita ada gugatan di MK. Padahal sekarang kan perahu aja belum dapat ya. Iya. Tapi semua wajib. Menurut saya itu wajib saya siapkan ya. Jadi semua harus dibuatkan melalui sebuah perencanaan yang baik. Matang ya perencanaan. Ya, karena saya beranggapan kalau perencanaan itu kita lakukan dengan baik, sebenarnya 50% kita sudah sukses. Nah, jadi itu semua sudah saya lakukan. Yang kedua tentu ya terhadap partai politik ya ini ya, bahwa saya juga sudah siap untuk kos politik, karena bagaimanapun ini ya wajib untuk mengikuti kontestasi politik. Jadi paling tidak biaya politik minimal itu kita harus punya lah, ya. Nah itu insya Allah ya, dan saya lakukan itu juga dengan kemampuan secara mandiri ya, tidak ada dari pihak-pihak lain gitu yang mendukung. Nah saya harap itu juga bisa menjadi sebuah modal lah ya untuk ikut serta di dalam sukses di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini ya. Kemudian saya juga sudah 1 tahun 9 bulan di Kabupaten Pringsewu. Ya, tentu saya juga sudah cukup mengenal apa yang menjadi potensi Pringsewu, apa yang menjadi permasalahan untuk Kabupaten Pringsewu. Nah itu semua tentu menjadi modal kita juga dalam menyusun program ke depan. Walaupun sekarang saya tetap melakukan kegiatan walaupun tidak lagi menjabat sebagai bupati. Tapi saya juga tetap menjalankan bagaimana program pemberdayaan masyarakat ya, sudah saya mulai kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, program-program kita ada kegiatan susun desa dengan sedekah ilmu, bagaimana kita memberikan ilmu keterampilan kepada masyarakat ya. Baik. Walaupun baru ilmu dasar tapi mudah-mudahan itu bisa berkembang, seperti sekarang kan sedang tren juga tuh make up artis ya, pelatihan betul. Itu kita berikan kepada masyarakat. Kemudian pelatihan menyablon ya untuk generasi muda itu sudah kita mulai. Juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, pelatihan lain sudah kita mulai ya. Jadi walaupun saya belum menjabat sebagai bupati,
Tapi saya pikir ini adalah bentuk pengabdian yang memang juga harus kita lakukan ya, sebagai warga masyarakat. Saya pikir itu ya yang sudah saya persiapkan sebagai modal saya dalam pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat mungkin nanti bisa menilai ya tentang kesiapan ini. Dan terhadap partai politik ya komunikasi itu tentu saya lakukan secara intens ya untuk bisa mendapatkan dukungan partai politik ya. Insya Allah alhamdulillah kalau untuk mengikuti pilkada ini ya sudah ada lah, ya udah cukup lah perahunya lah. Insya Allah ya. Oke, ini berbicara tentang perahu ataupun partai politik. Tapi kalau dari Pak Adi sendiri sejauh ini kayak ada nggak sih Pak yang dituju gitu? Partai tertentu mungkin? Enggak, ya, jadi semua? Saya secara umum semua saya komunikasi ya. Tapi tentu kan dalam komunikasi itu ada yang intens ya. Kelihatannya wah ini progresnya lebih cepat nih. Lebih cepat ya. Tentu kita harus respon gitu kan ya. Ada yang masih agak lambat ya. Saya prinsipnya tentu mana yang lebih lebih merespon ya terhadap keinginan saya gitu untuk pilkada itu, saya pikir ya ini partai politiknya berarti siap mendukung kan gitu kan. Ya tentu saya akan lakukan komunikasi lebih intens ya. Oke. Nah harapannya ini semoga nanti perahu dari Pak Adi ini sevisi dan misi tentunya ya Pak ya, biar bisa sama-sama bersinergi gitu kan, membangun Kabupaten Pringsewu. Nah luar biasa sekali Pak Adi. Dan tadi sudah dijelaskan juga Pak Adi ini sudah banyak sekali persiapan yang dilakukan, bahkan sudah banyak program-program yang dijalankan. Itu salah satunya adalah terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pringsewu ya Pak ya, memberikan pelatihan-pelatihan, dan ini memang pelatihan keterampilan ini sangat dibutuhkan Pak di dunia kerja yang sekarang. Betul. Yang kita bisa lihat sendiri ini setiap info loker pembukaan, padahal yang dibutuhkan hanya 1 atau 2 ternyata wah luar biasa sampai ratusan gitu kan. Nah baik, ini karena kita juga sudah berada di penghujung podcast kita bersama dengan Pak Adi. Pak Adi boleh dong untuk memberikan closing statement kepada Tribuners di rumah, terutama terkait dengan pilkada pada 27 November 2024 nanti ini Pak. Ya baik, yang pertama ya kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu, bahwa dalam memutuskan untuk ikut serta di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini, saya juga sudah melalui sebuah proses yang pertimbangan yang cukup matang gitu ya. Saya beristiharah dulu kan, kemudian dengan keluarga saya diskusi ya, betul. Saya minta saran-sarannya, sehingga ini menjadi keyakinan saya ya. Kemudian tadi dengan modal saya selama 1 tahun 9 bulan, saya juga sudah cukup mengenal bagaimana Kabupaten Pringsewu dengan segala potensi dan permasalahannya ya. Dan saya juga sudah berbuat sebenarnya selama 1 9 bulan ya, baik membangun infrastruktur, membangun ekonomi, sosial, budaya, masalah spiritual, keagamaan, itu sudah saya lakukan ya. Oleh karena itu, mari kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu kita memilih ya pemimpin di pilkada ini nanti yang bisa membawa Pringsewu ini lebih maju dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera tentunya. Amin. Nah, kemudian kepada partai politik yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya telah menyiapkan ya segala sesuatunya untuk ikut serta di dalam pemilihan kepala daerah ini. Nah, mudah-mudahan bisa sama satu visi ya dengan para partai politik yang nanti akan mendukung saya di dalam pemilihan kepala daerah ya. Jadi mari kita bersama-sama nanti untuk berjuang ya, mendapatkan pemimpin Kabupaten Pringsewu yang nanti akan bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat, stakeholder membangun Kabupaten Pringsewu. Dan kepada para kontestan yang lain, ya mari kita ikuti pemilihan ini dengan santun ya, dengan mengikuti semua ketentuan aturan yang berlaku,
dan tetap menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Pringsewu. Karena bagaimanapun tujuannya sama. Nah, kita semua ikut kontestasi ini tujuannya sama, untuk mengabdi untuk pembangunan Kabupaten Pringsewu, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Nah, saya kira itu mungkin. Wah, luar biasa sekali. Closing statementnya ini mencangkup semua hal ya, mulai dari untuk masyarakat Kabupaten Pringsewunya, ini untuk partai politiknya juga tadi, mungkin partai politik yang ingin berkomunikasi lebih intens lagi dengan Pak Adi. Pak Adi membuka pintu lebar-lebar ya Pak ya, karena memang tadi Pak Adi juga sudah jelaskan bahwasannya harapannya adalah ini nanti partai politik yang akan mendukung Pak Adi ini tentunya memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Kabupaten Pringsewu menjadi lebih baik. Dan harapannya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwasannya di Pilkada serentak 2024 nanti khususnya di Kabupaten Pringsewu ini berjalan dengan kondusif, santun ya Pak, tidak ada istilahnya karena perbedaan tidak ada pecah belah seperti itu ya Pak ya. Nah baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara bersama dengan Pak Adi Erlansyah. Terima kasih banyak Pak Adi sudah menyempatkan di tengah kesibukannya, di tengah persiapannya ya menjelang nanti di bulan Agustus kan ya Pak untuk pendaftarannya. Kita nantikan kabar selanjutnya dari Pak Adi dan semoga kita juga bisa podcast lagi tentunya dengan tema yang berbeda ya Pak. Insya Allah. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan saya Mutiara dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Haji Adi Erlansyah SEMM, dan nantikan tayangan podcast terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih Lampung. Tribuners, seperti biasa ya, kalau Mata Lokal ini kita akan menghadirkan narasumber di studio Tribun Lampung yang akan berbincang bersama dengan Mutiara tentunya selama 20 menit sampai 30 menit ke depan. Nah Tribuners, kali ini sudah datang di studio Tribun Lampung narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Adi Erlansyah SEMM. Nah, beliau ini merupakan mantan birokrat yang memiliki segudang pengalaman tentunya dalam memimpin di berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung nih Tribuners. Nah, perlu diketahui juga nih Tribuners, Pak Adi Erlansyah ini pernah menjabat sebagai sekda di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, lalu juga pernah menjabat sebagai PJS Bupati di Lampung Tengah. Dan untuk jabatan terakhir ini kemarin Pak Adi ini menjabat sebagai Kepala Bapenda ya Pak, betul ya, Provinsi Lampung. Dan yang belum lama ini nih Pak, kita tahu bersama bahwasannya Pak Adi ini menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Pringsewu dan itu kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan ya Pak Adi. Nah, dengan segudang pengalaman ini tentunya banyak hal yang bisa kita perbincangkan nih Pak, terutama terkait dengan Pilkada 2024 yang akan diadakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Langsung saja Mutiara ngobrol ya bersama dengan Pak Adi. Pak Adi, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini pertama kali ya kita berjumpa ya Pak, pertama kali ke studio Tribun Lampung Pak. Betul, baru dapat kesempatan ini. Baru dapat kesempatan. Pak Adi, kalau boleh tahu ini sebelum ke Tribun Lampung habis kegiatan apa saja nih Pak? Ya, tadi saya sempat ke Pringsewu sebentar ya, ada kegiatan bertemu dengan masyarakat. Kemudian saya kembali ke Bandar Lampung karena ada jadwal agenda untuk di Tribun jam 12.
Oke, tadi kita sudah sedikit gitu kan membicarakan terkait dengan latar belakang gitu ya, kurang lebih pengalaman dari Pak Edi Erlansyah ini. Nah, Tribuners perlu diketahui juga bahwasannya nanti di Pilkada serentak Pak Edi Erlansyah ini mantap ya Pak ya untuk maju, insya Allah untuk maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu. Ya mohon doanya dari Tribuners di rumah. Nah, ini yang buat Mutiara penasaran Pak, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi motivasi utama akhirnya Pak Adi ini mantap gitu, saya maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu 2024. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan berakhir kemarin pensiun, memasuki masa usia pensiun pada 1 Maret 2024 yang lalu dengan jabatan terakhir saya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sekaligus mendapat amanah sebagai penjabat Bupati Pringsewu sejak bulan Mei 2022, jadi sekitar 1 tahun 9 bulan ya. Nah, memang selama 1 tahun 9 bulan menjabat sebagai penjabat Bupati Pringsewu, saya dari awal meniatkan ya untuk ya memasuki usia pensiun ini bisa memberikan karya terbaik lah ya di pemerintahan ini, termasuk juga dengan kepada masyarakat, sehingga memang sejak awal belum terpikir ya, walaupun sudah dengar ya ada pemilihan kepala daerah kan, sudah tahu ya ada pemilihan kepala daerah tahun 2024, tapi sebelumnya tidak pernah terpikir sama saya juga untuk ikut serta di dalam kontestasi kontestasi pilkada. Namun karena tadi saya sampaikan, untuk saya yang penting saya bisa bekerja dengan baik ya, memberikan karya yang terbaik. Nah, alhamdulillah mungkin ini yang dilihat oleh masyarakat, yang mendapat apresiasi, sehingga mulai timbul ada dorongan dari elemen-elemen masyarakat untuk juga bisa melanjutkanlah pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang sudah saya lakukan, yang mungkin dimanfaatkan dirasakan juga oleh masyarakat. Itu sebenarnya yang menjadi langkah awal saya memantapkan niat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah ini. Nah, kemudian tentu saya harus mendiskusikannya ya dengan keluarga. Iya, betul sekali. Sebagai pendukung utama ya Pak, keluarga ini. Sebagai pendukung utama gitu. Harus siap gitu. Jangan sampai nanti kita yang mau tapi keluarga nanti kan ya tidak maksimal gitu ya. Nah, ketika itu sudah saya sampaikan dan keluarga juga mendukung, maka saya memantapkan niat untuk ikut di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua, saya memang melihat bahwa Pringsewu ini potensi cukup besar lah ya. Walaupun ada keterbatasan tentunya ya. Yang pertama kalau kita lihat dari kultur budaya masyarakatnya, di sana masyarakatnya ya kehidupannya guyup ya. Dan mudah sebenarnya diajak untuk bersinergi bersama pemerintah dan stakeholder lainnya untuk ya membangun lah ya, berkolaborasi. Kemudian potensi alamnya juga cukup bagus ya. Kemudian kalau kita melihat ya potensi ekonomi, walaupun di sana tidak ada potensi kegiatan ekonomi besar seperti pabrikan besar, gitu ya, tambang dan lain-lain tidak ada ya. Tetapi kan kegiatan sektor UMKM itu juga punya potensi. Iya, betul sekali. Iya. Dan didukung dengan tadi yang saya sampaikan ya, suasana religiusnya di Pringsewu. Sehingga sebenarnya Pringsewu ini bisa lebih cepat untuk maju dan masyarakat juga mungkin bisa lebih cepat juga sejahtera kan, karena tujuan kemajuan pembangunan daerah kan pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Balik lagi ke masyarakat. Nah, jadi saya melihat itu perlu ada pemimpin tentu yang bisa menggerakkan semua potensi yang ada di Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi ya sebenarnya itulah kurang lebih dari motivasi ya. Jadi kalau bicara tentang nafsu kekuasaan sebenarnya sudah selesai. Saya tadi sampaikan sudah di pemerintahan sudah 35 tahun ya,
sampai sejak awal saya bekerja tahun 89, pensiun di 2024. Ya, jabatan di pemerintah juga sudah cukup. Udah cukup, iya. Jabatan Sekda pun saya sudah pernah alami. PJ Bupati, PJ sudah 2 kali. Ya. 2 kali. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi, karena saya keinginan saja untuk bisa bersama-sama bersedia bersama masyarakat untuk membangun Pringsewu, itu sebenarnya yang menjadi keinginan saya. Oke, tapi jadi luar biasa sekali ini Tribuners, Pak Adi di masa pensiun ya bisa dikatakan seperti itu, ingin berkarya kembali yang memang karyanya ini akan memberikan manfaat banyak teruntuk masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Nah Pak Adi, yang bikin Mutiara penasaran ini setelah Pak Adi akhirnya mantap untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024 nanti, ini sejauh ini kesibukan apa saja Pak yang sudah Pak Adi lakukan? Ya, yang saya lakukan yang pasti sekarang bersosialisasi lah ke masyarakat. Ke masyarakat, turun langsung. Ya, turun langsung ke masyarakat. Baik. Juga untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kemudian ya karena ini berkaitan juga dengan pilkada, tentu juga sudah harus mempersiapkan diri. Jadi sejak saya pensiun dan saya memantapkan niat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, saya juga sudah melakukan persiapan tentunya. Ya, saya sudah menyiapkan tim konsultan yang mendampingi saya dalam kegiatan-kegiatan ya, untuk aplikasi hukumnya, kemudian nanti mungkin perlu menyusun visi misi, ya. Kemudian dalam kegiatan sosialisasi ini kan juga pasti nanti akan berhadapan juga dengan konsen-konsen lain ya, ini juga kan perlu ada. Nah itu yang sementara saya lakukan. Kemudian kepada partai politik, tentunya karena kalau mau ikut pemilihan kepala daerah kan harus komunikasi dengan partai politik. Betul walaupun sekali. Sebenarnya jalurnya kan bisa melalui independen ya. Nah, tapi saya memilih jalur untuk menggunakan dukungan partai politik. Ya. Nah, jadi saya juga melakukan komunikasi dengan partai politik, ya, dengan semua partai politik lah, mulai dari tingkat kabupaten, dari DPC, tingkat daerah, DPD atau DPW, sampai juga ke DPP. Ya. Jadi semua proses itu saya ikuti. Bagi yang membuka penjaringan secara terbuka, ya kita ikut mendaftar, ya, mengembalikan berkas. Iya, istilahnya komunikasi, menjalin relasi yang baik itu tadi ya Pak Adi ya. Oke, sebelum jauh kita membahas terkait dengan komunikasi ke partai politik yang ada di Lampung, khususnya ini Pak Adi kalau boleh tahu, tadi kan sudah dijelaskan juga, Pak Adi ini kan sudah pernah menjabat di Kabupaten Pringsewu ya Pak, sebagai PJ Bupati Kabupaten Pringsewu selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Iya, nah ini Pak, ini kan biasanya mungkin kebanyakan juga masyarakat ada yang belum tahu dan mungkin ingin tahu Pak, sebenarnya selama 1 tahun 9 bulan Bapak menjabat itu apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan atau Bapak berikan untuk Kabupaten Pringsewu Pak Adi? Ya, jadi memang karena itu memang tugas penjabat bupati itu ya, salah satunya untuk memimpin jalannya pemerintahan dan pembangunan ya. Maka tugas itu saya laksanakan dengan baik, artinya melalui sebuah proses perencanaan, ya, kemudian dilakukan implementasinya di lapangan. Jadi semua harus dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur, ya, jalan, kemudian fasilitas lainnya, kemudian pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, budaya, pembangunan keagamaan, ya, dan yang pasti kan itu semua juga dalam rangka membangun sumber daya manusia. Iya, betul. Nah, jadi saya lakukan itu, semua sektor saya sentuh, artinya semaksimal mungkin ya. Nah, mungkin bisa dilihat ya, kalau orang bicara dulu ke Pringsewu 15 tahun yang lalu lewat sekarang masih sama, karena terlihat pembangunan kotanya. Dia nggak tahu di dalam seperti apa pembangunan kan. Nah itu pun harus kita munculkan. Makanya saya berupaya membangun infrastruktur itu juga, mulai dari penataan wajah kota, ya, membangun trotoar. Karena orang lihat kalau bicara ibu kota kabupaten itu kan harus beda, ya, mesti ada ciri khasnya kan. Harus iya betul, ada ciri khas. Jadi bahwa itu perkotaan gitu kan. Tapi kalau lihat Pringsewu kan kita nggak pernah lihat ada trotoar di mana, di mana hak pejalan kakinya. Ketika kita mungkin ada tamu-tamu atau dari luar kota ya berkunjung ke Pringsewu, ya. Nah itu harus ada. Di samping memang itu juga ada hak daripada pejalan kaki, kaum disabilitas. Jadi
membangun trotoar itu sebenarnya bukan untuk sekedar untuk melihat kotanya jadi megah gitu ya. Tapi sebenarnya itu memang hak juga, hak masyarakat. Oleh karena itu saya mulai, walaupun dengan anggaran yang masih terbatas. Ya. Iya. Karena Pringsewu juga bukan daerah yang punya potensi anggaran cukup besar. Nah, oleh karena itu ini juga harus dilakukan, harus bersinergi juga dengan anggaran provinsi, anggaran pemerintah pusat gitu, untuk membangun Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu saya lakukan juga. Artinya bagaimana kita bisa menarik APBD provinsi ikut juga membangun di Kabupaten Pringsewu. Kemudian dari pemerintah pusat. Nah, contohnya untuk membangun infrastruktur jembatan, jalan dan jembatan saja. Nah, kita bisa menghemat anggaran APBD-nya Pringsewu. Seperti pembangunan jembatan ya di jalan 2 jalur menuju Pemda itu provinsi yang membangun dengan anggaran hampir 7 miliar ya. Kemudian pembangunan jalan seperti di Selapan ya. Itu anggarannya dari Impres berhasil kita arahkan ya untuk membangun di Pringsewu dengan anggaran 30-an miliar. Karena anggaran APBD Kabupaten Pringsewu itu sendiri mungkin untuk membangun infrastruktur itu mungkin hanya sekitar 30-40 sulit miliar. Ya Pak ya. Sulit gitu. Kalau kita menetapkan prioritas lah kuncinya harus dilakukan ya. Karena anggaran terbatas tadi saya sampaikan. Nah, itu yang kita lakukan ya. Kemudian kita juga bisa menggerakkan sektor pariwisata ya. Walaupun Pringsewu mungkin nggak punya laut. Nggak punya laut, iya. Iya, tapi kan bisa. Kita punya danau. Nah, wilayah sekitar danau atau bendungan. Bendungan. Ya, orang misalnya itu kan bendungan ya, tapi seperti danau. Itu juga bisa kita bangun ya. Di sana sudah tumbuh juga beberapa pusat pariwisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat Pringsewu tentunya harapannya. Luar kota. Luar kota. Ya. Nah, semuanya kan pasti bersinergi ya, memberi dampak positif untuk perkembangan ekonomi. Sektor UMKM ini pun jadi ikut juga tumbuh. Kemudian kita manfaatkan ya trotoar itu yang sudah dibangun pada malam hari, kita manfaatkan untuk usaha kuliner. Iya, betul. Nah, sekarang sudah menjadi ini juga di Pringsewu kan? Icon Pak. Iya betul. Nah, untuk Mandio Sewu itu berapa banyak pedagang UMKM yang bisa membuka usahanya di sana. Nah, itu juga kita lakukan. Jadi semua kita gerakkan lah bersama-sama untuk bisa membangun Kabupaten Pringsewu. Kegiatan keagamaan, spiritual juga tetap kita lakukan. Sehingga semua sektor juga bisa berkembang, bisa tumbuh, karena itu kebutuhan masyarakat. Iya, jadi semua sektor ini seimbang ya Pak, bisa berkembang gitu kan. Dan benar yang tadi di sektor UMKM, kebetulan Mutiara juga Pak sudah pernah berkunjung ke Mandio Sewu itu. Iya, memang jadi beda banget setelah ada trotoar ini, pas malam rame, bahkan ini dibikin konten dan itu sempat viral loh Pak di beberapa platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Akhirnya kita yang luar kabupaten ini banyak yang nanya, ini di mana gitu. Akhirnya memunculkan keinginan orang luar kota, mungkin kabupaten atau luar kabupaten untuk berkunjung ke Pringsewu. Wah, sukses itu Pak. Memang luar biasa sekali Pak Adi. Nah, alhamdulillah. Nah, sejauh ini perjalanan Pak Adi untuk istilahnya membangun Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten yang lebih baik lagi tentunya dari berbagai sektor. Tadi juga udah melihat bahwasannya memang Kabupaten Pringsewu ini memiliki beragam potensi. Nah, kali ini Mutiara yang ingin Mutiara tanyakan nih Pak, terkait dengan Pak Adi sendiri nih Pak, sejauh ini Pak Adi, kalau menurut Pak Adi apa Pak yang bisa dikatakan nilai beda, yang membedakan Pak Adi mungkin dengan beberapa calon yang lainnya? Karena kan kita tahu nih Pak, dalam kontestasi dalam kontestasi pilkada ini sudah ada beberapa nama, mungkin yang di media sosial ataupun di portal berita online ini udah keluar nih, Kabupaten Pringsewu ini ada beberapa nama yang muncul. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang bisa dikatakan menjadi pembeda ataupun nilai beda Pak Adi dengan mungkin kontestan lainnya di Pilkada Kabupaten Pringsewu 2024? Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung sedikit bahwa saya sudah mempersiapkan diri dalam Pilkada ini. Pertama sudah ada konsultan yang mendampingi saya tentu ya. Baik. Tadi seperti untuk mendampingi dalam aplikasi hukum, penyusunan visi misi, kemudian juga penyiapan untuk sosialisasi pada masyarakat, media sosial dan lain sebagainya, termasuk penyusunan bagaimana nanti pelaporan dana kampanye, gitu kan.
Kemudian juga tadi sudah saya persiapkan tim hukum jika nanti kita ada gugatan di MK. Padahal sekarang kan perahu aja belum dapat ya. Iya. Tapi semua wajib. Menurut saya itu wajib saya siapkan ya. Jadi semua harus dibuatkan melalui sebuah perencanaan yang baik. Matang ya perencanaan. Ya, karena saya beranggapan kalau perencanaan itu kita lakukan dengan baik, sebenarnya 50% kita sudah sukses. Nah, jadi itu semua sudah saya lakukan. Yang kedua tentu ya terhadap partai politik ya ini ya, bahwa saya juga sudah siap untuk kos politik, karena bagaimanapun ini ya wajib ya iya. untuk mengikuti kontestasi politik. Jadi paling tidak biaya politik minimal itu kita harus punya lah, ya. Nah itu insya Allah ya, dan saya lakukan itu juga dengan kemampuan secara mandiri ya, tidak ada dari pihak-pihak lain gitu yang mendukung. Nah saya harap itu juga bisa menjadi sebuah apa namanya ya modal lah ya untuk ikut serta di dalam sukses di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini ya. Kemudian saya juga sudah 1 tahun 9 bulan di Kabupaten Pringsewu ya. Tentu saya juga sudah cukup mengenal apa yang menjadi potensi Pringsewu, apa yang menjadi permasalahan untuk Kabupaten Pringsewu. Nah itu semua tentu menjadi modal kita juga dalam menyusun program ke depan. Walaupun sekarang saya tetap melakukan kegiatan walaupun tidak lagi menjabat sebagai bupati, tapi saya juga tetap menjalankan bagaimana program pemberdayaan masyarakat ya sudah saya mulai kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, program-program kita ada kegiatan susun desa dengan sedekah ilmu, bagaimana kita memberikan ilmu keterampilan kepada masyarakat ya. Baik. Walaupun baru ilmu-ilmu dasar tapi mudah-mudahan itu bisa berkembang, seperti sekarang sedang tren juga tuh make up artis ya, pelatihan betul. Itu kita berikan kepada masyarakat. Kemudian pelatihan menyablon ya untuk generasi muda itu sudah kita mulai. Juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, pelatihan lain sudah kita mulai ya. Jadi walaupun saya belum menjabat sebagai bupati, tapi saya pikir ini adalah bentuk pengabdian yang memang juga harus kita lakukan ya, sebagai warga masyarakat. Saya pikir itu ya yang sudah saya persiapkan sebagai modal saya dalam pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat mungkin nanti bisa menilai ya tentang kesiapan ini, dan terhadap partai politik ya komunikasi itu tentu saya lakukan secara intens ya untuk bisa mendapatkan dukungan partai politik ya. Insya Allah alhamdulillah kalau untuk mengikuti pilkada ini ya sudah adalah ya udah cukup lah perahunya lah. Insya Allah ya. Oke, ini berbicara tentang perahu ataupun partai politik, tapi kalau dari Pak Adi sendiri sejauh ini kayak ada nggak sih Pak yang dituju gitu, partai tertentu mungkin? Enggak, ya, jadi semua? Saya secara umum semua saya komunikasi ya, tapi tentu kan dalam komunikasi itu ada yang intens ya, kelihatannya wah ini progresnya lebih cepat nih. Lebih cepat ya, tentu kita harus respon gitu kan ya. Ada yang masih agak lambat ya. Saya prinsipnya tentu mana yang lebih lebih merespon ya terhadap keinginan saya gitu untuk pilkada, itu saya pikir ya ini partai politiknya berarti siap mendukung kan gitu kan. Ya tentu saya akan lakukan komunikasi lebih intens ya. Oke. Nah harapannya ini semoga nanti perahu dari Pak Adi ini sevisi dan misi tentunya ya Pak ya, biar bisa sama-sama bersinergi gitu kan, membangun Kabupaten Pringsewu. Nah luar biasa sekali Pak Adi. Dan tadi sudah dijelaskan juga Pak Adi ini sudah banyak sekali persiapan yang dilakukan, bahkan sudah banyak program-program yang dijalankan. Itu salah satunya adalah terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pringsewu ya Pak ya, memberikan pelatihan-pelatihan, dan ini memang pelatihan keterampilan ini sangat dibutuhkan Pak di dunia kerja yang sekarang. Yang kita bisa lihat sendiri ini setiap info loker pembukaan, padahal yang dibutuhkan hanya 1 atau 2 ternyata
Wah, luar biasa, sampai ratusan gitu kan. Nah, baik, ini karena kita juga sudah berada di penghujung podcast kita bersama dengan Pak Adi. Pak Adi, boleh dong untuk memberikan closing statement kepada Tribuners di rumah, terutama terkait dengan Pilkada pada 27 November 2024 nanti ini, Pak. Ya, baik. Yang pertama ya, kepada masyarakat Kabupaten Perisewu, bahwa dalam memutuskan untuk ikut serta di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini, saya juga sudah melalui sebuah proses yang pertimbangan yang cukup matang gitu ya. Saya beristiharah dulu kan, kemudian dengan keluarga saya diskusikan. Betul. Saya minta saran-sarannya, sehingga ini menjadi keyakinan saya ya. Kemudian tadi dengan modal saya selama 1 tahun 9 bulan, saya juga sudah cukup mengenal bagaimana Kabupaten Perisewu dengan segala potensi dan permasalahannya ya. Dan saya juga sudah berbuat sebenarnya selama 1 tahun 9 bulan ya, baik membangun infrastruktur, membangun ekonomi, sosial, budaya, masalah spiritual, keagamaan, itu sudah saya lakukan ya. Oleh karena itu, mari kepada masyarakat Kabupaten Perisewu kita memilih ya pemimpin di pilkada ini nanti yang bisa membawa Perisewu ini lebih maju dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera tentunya. Amin. Nah, kemudian kepada partai politik yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya telah menyiapkan ya segala sesuatunya untuk ikut serta di dalam pemilihan kepala daerah ini. Nah, mudah-mudahan bisa sama satu visi ya dengan para partai politik yang nanti akan mendukung saya di dalam pemilihan kepala daerah ya. Jadi mari kita bersama-sama nanti untuk berjuang ya, mendapatkan pemimpin Kabupaten Perisewu yang nanti akan bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat, stakeholder membangun Kabupaten Perisewu. Dan kepada para kontestan yang lain, ya mari kita ikuti pemilihan ini dengan santun ya, dengan mengikuti semua ketentuan aturan yang berlaku dan tetap menjaga situasi yang kondusif di Kabupaten Perisewu. Karena bagaimanapun tujuannya sama. Nah, kita semua ikut kontestasi ini tujuannya sama, untuk mengabdi untuk pembangunan Kabupaten Perisewu, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Perisewu. Nah, saya kira itu mungkin. Wow, luar biasa sekali. Closing statementnya ini mencangkup semua hal ya, mulai dari untuk masyarakat Kabupaten Perinsewunya, ini untuk partai politiknya juga tadi, mungkin partai politik yang ingin berkomunikasi lebih intens lagi dengan Pak Adi. Pak Adi membuka pintu lebar-lebar ya Pak ya, karena memang tadi Pak Adi juga sudah jelaskan bahwasannya harapannya adalah ini nanti partai politik yang akan mendukung Pak Adi ini tentunya memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Kabupaten Perisewu menjadi lebih baik. Dan harapannya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwasannya di Pilkada serentak 2024 nanti khususnya di Kabupaten Perisewu ini berjalan dengan kondusif, santun ya Pak, tidak ada istilahnya karena perbedaan, tidak ada pecah belah seperti itu ya Pak ya. Nah baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara bersama dengan Pak Adi Erlansyah. Terima kasih banyak Pak Adi sudah menyempatkan di tengah kesibukannya, di tengah persiapannya ya menjelang nanti di bulan Agustus kan ya Pak untuk pendaftarannya. Kita nantikan kabar selanjutnya dari Pak Adi dan semoga kita juga bisa podcast lagi tentunya dengan tema yang berbeda ya Pak. Insya Allah. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan saya Mutiara dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Haji Adi Erlansyah SEMM, dan nantikan tayangan podcast terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Mabiri Lampung. Tribuners, seperti biasa ya, kalau Mata Lokal ini kita akan menghadirkan narasumber di studio Tribun Lampung yang akan berbincang bersama dengan Mutiara tentunya selama 20 menit sampai 30 menit ke depan. Nah Tribuners, kali ini sudah datang di studio Tribun Lampung narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Adi Erlansyah SEMN. Nah, beliau ini merupakan mantan birokrat yang memiliki segudang pengalaman tentunya dalam memimpin di berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung nih Tribuners. Nah, perlu diketahui juga nih Tribuners, Pak Adi Erlansyah ini pernah menjabat sebagai sekda di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, lalu juga pernah menjabat sebagai PJS Bupati di Lampung Tengah. Dan untuk jabatan terakhir ini kemarin Pak Adi ini menjabat sebagai Kepala Bapenda ya Pak, betul, ya, Provinsi Lampung. Dan yang belum lama ini nih Pak, kita tahu bersama bahwasannya Pak Adi ini menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Pringsewu. Dan itu kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan ya Pak Adi. Nah, dengan segudang pengalaman ini tentunya banyak hal yang bisa kita perbincangkan nih Pak, terutama terkait dengan Pilkada 2024 yang akan diadakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Langsung saja Mutiara ngobrol ya bersama dengan Pak Adi. Pak Adi, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini pertama kali ya kita berjumpa ya Pak, pertama kali ke studio Tribun Lampung Pak. Betul, baru dapat kesempatan ini. Baru dapat kesempatan. Pak Adi, kalau boleh tahu ini sebelum ke Tribun Lampung habis kegiatan apa saja nih Pak? Ya, tadi saya sempat ke Pringsewu sebentar ya, kegiatan bertemu dengan masyarakat. Kemudian saya kembali ke Bandar Lampung karena ada jadwal agenda untuk di Tribun jam 12. Oke, tadi kita sudah sedikit gitu kan membicarakan terkait dengan latar belakang gitu ya, kurang lebih pengalaman dari Pak Adi Erlansyah ini. Nah, Tribuners, perlu diketahui juga bahwasannya nanti di Pilkada serentak Pak Adi Erlansyah ini mantap ya Pak ya untuk maju, insya Allah untuk maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu. Ya, mohon doanya dari Tribuners di rumah. Nah, ini yang buat Mutiara penasaran Pak, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi motivasi utama akhirnya Pak Adi ini mantap gitu, saya maju di Pilkada Kabupaten Pringsewu 2024. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan berakhir kemarin pensiun, memasuki masa usia pensiun pada 1 Maret 2024 yang lalu dengan jabatan terakhir saya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sekaligus mendapat amanah sebagai penjabat Bupati Pringsewu sejak bulan Mei 2022, jadi sekitar 1 tahun 9 bulan lah, ya. Nah, memang selama 1 tahun 9 bulan menjabat sebagai penjabat Bupati Pringsewu, saya dari awal meniatkan ya untuk memasukkan usia pensiun ini bisa memberikan karya terbaik lah ya di pemerintahan ini, termasuk juga dengan kepada masyarakat, sehingga memang sejak awal belum terpikir ya, walaupun sudah dengar ya ada pemilihan kepala daerah kan, sudah tahu ya ada pemilihan kepala daerah tahun 2024, tapi sebelumnya tidak pernah terpikir sama saya juga untuk ikut serta di dalam kontestasi pilkada. Namun karena tadi saya sampaikan, untuk saya yang penting saya bisa bekerja dengan baik ya, memberikan karya yang terbaik. Nah, alhamdulillah mungkin ini yang dilihat oleh masyarakat, yang mendapat apresiasi, sehingga mulai timbul ada dorongan dari elemen-elemen masyarakat untuk juga bisa melanjutkan lah pembangunan